Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih cukup tertinggal dari banyak negara sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius dari kita ataupun dari pemerintah. Nah, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Top 20 ORJ pada tahun 2023, peringkat pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-67 dari total 209 negara di seluruh dunia. Tidak hanya itu, terjadi juga ketimpangan antara kualitas pendidikan di kota-kota besar dan kualitas pendidikan di daerah-daerah, khususnya daerah terpencil, di mana tenaga pengajar juga masih sangat terbatas. Nah, mengatasi masalah ketimpangan ini, pemerintah memulai gerakan Indonesia Mengajar, yaitu lembaga nirlaba yang merekrut melatih sekelompok pemuda-pemudi yang siap ditugaskan di daerah-daerah terpencil yang akan mengabdi setidaknya selama setahun. Lalu sebagai seorang Kristen atau sebagai pengikut Kristus, kira-kira apa dan bagaimana peran kita bagi dunia pendidikan di Indonesia? Tentu saja saya tidak mengajak kita untuk segera pergi mendaftarkan diri sebagai sukarelawan untuk mengajar ke pelosok. Tetapi jika Bapak Ibu mau, ya silakan saja. Kita semua memiliki orang-orang di sekitar kita. Entah itu anak, cucu, adik, keponakan, anak asuh yang pasti memerlukan pendidikan. Dan salah satu cara untuk menerangi dunia pendidikan Indonesia adalah dimulai dari menyadari bahwa pendidikan sesungguhnya dimulai dari lingkungan keluarga kita. Dengan peran kita sebagai pendidik yang mengajar anak-anak dalam keluarga kita. Kita harus menyadari juga bahwa tanggung jawab mendidik bukan hanya dibebankan kepada sekolah atau gereja, tetapi juga yang pertama dan utama kepada kita dalam keluarga. Dan sebagai orang yang terdidik dalam kebenaran firman Tuhan, pondasi dan prinsip dasar kita dalam mendidik adalah berdasarkan Alkitab. Kita harus menyadari bahwa tujuan utama pendidikan bukanlah cara untuk mendapatkan pekerjaan ataupun menjadi ajang pamer kehebatan dan kepintaran, tetapi sesungguhnya adalah untuk mengenal Allah. Misalnya saja saat anak-anak kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam, sains, teknologi, dan ilmu sosial, kita juga mengajarkan bahwa ada kemahakuasaan dan kebijaksanaan Tuhan menciptakan alam dan sains yang mereka sedang pelajari. Sehingga anak-anak kita akan mengenal dan mengagumi sifat-sifat Allah, Sang Pencipta lewat pembelajaran mereka. Kemudian sebagai pendidik utama dalam keluarga kita juga perlu menyadari bahwa kurikulum atau materi pendidikan di sekolah ataupun universitas tidak semuanya baik. Terkadang ada muatan atau pemikiran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita perlu jeli dan teliti dalam hal ini. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami diingatkan lagi bahwa tanggung jawab utama mendidik adalah dalam keluarga kami. Biarlah Tuhan menolong kami dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong bangsa kami ini, Indonesia, khususnya dalam pendidikannya Tuhan. Biarlah semakin maju, semakin baik ke depannya. Itulah harapan kami Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.